Oke, kita masuk ke video yang kedua, masih membahas tentang larutan penyangga, dan di sini kita akan bahas larutan penyangga basa. Oke, seperti yang sebelumnya sudah diberitahukan bahwa larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dan garam yang mengandung asam konjugasinya. Ya, bisa juga dibuat dari basa lemah berlebih ditambahkan dengan asam kuat. Ya, di sini ada contoh yang pertama yakni amonia NH3 dan amonium klorida. Nah, amonia ini adalah basa lemah dan amonium klorida itu adalah garamnya. Dan di sini terkandung asam konjugasi dari basa lemah yaitu NH4+ ya. Lalu yang kedua contohnya adalah piridin. Di sini piridin dan piridinum klorida. Piridin adalah basa lemahnya dan piridinum klorida itu adalah garamnya. Garamnya di sini adalah asam konjugasi dari si piridin, yakni C5H5NH+. Nah, bagaimana sih cara menghitung pH larutan penyangga basa? Itu caranya kurang lebih hampir sama dengan cara menghitung penyangga asam. Nah, yang pertama-tama itu kita lakukan ionisasi garam. Kita ingin tahu nilai konsentrasi atau jumlah dari si asam konjugasinya. Di sini BHX aqueous itu panas 1 arah menjadi BH plus aqueous ditambah X minus aqueous. Nah, setelah kita tahu jumlah dari masing-masing unsurnya, kita yang kedua lakukan hidrolisis basa lemah, yakni dengan menambahkan asamnya dengan air. Di sini B aqueous ditambah H2O sehingga ini ada panah bolak-balik reversibel menjadi BH plus ditambah OH minus. Nah, perhitungan KB itu langsung aja perkalian konsentrasi di produk. Di sini BH plus dikalikan dengan OH min dibagikan dengan reaktannya. Di sini ada B ya. H2O tidak perlu ditambahkan karena dia adalah liquid, fasenya tidak perlu ditambahkan ya, fasenya berbeda. Lalu kita keluarkan saja OH minusnya, kita cari jumlah OH minusnya secara matematis, lalu tinggal dikalikan antara KB dengan perbandingan B per BH plus. Ketika ingin cari pH-nya, kita cari dulu pOH-nya ya, yakni dengan dilogaritmakan. Nah, setelah itu dapatlah pH dengan mengurangkan antara pKw dengan pOH. Nah, contohnya ini ada contoh 3 ya, sebagai berikut akan saya jabarkan pada perhitungan selanjutnya. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal dari larutan penyangga basa. Nah, di sini di modul kalian ya, contoh soal yang ketiga itu ada NH3 atau basa lemah sebanyak 100 ml. Jadi ini adalah basa lemah berlebih ditambahkan dengan asam kuat HCl yang lebih sedikit jumlahnya 50 ml 0,1 molar. KB dari NH3 itu adalah 1,76 kali 10 pangkat minus 5. Ditanya berapa pH campurannya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini pertama-tama kita reaksikan dulu asam basanya. Di sini kan ada asam kuat dan basa lemah ya, kita campurkan. Lalu stokiometri kita cari, hitung jumlah garam yang tersisa. Lalu yang kedua kita ionisasikan garamnya, kita cari nilai dari nilai konsentrasi dari si asam konjugasi dari asam konjugasi dari basa lemah. Lalu yang ketiga kita hidrolisis basa lemahnya, yang terakhir baru masuk ke konsep kesetimbangan. Oke, pertama-tama kita reaksikan asam basanya NH3 ditambahkan dengan HCl, lalu ada reaksi reversibel menjadi garam NH4Cl ditambahkan air H2O. Di sini H2O liquid dan sisanya adalah aqueous. Nah, kita hitung secara stokiometri mula-mula bereaksi sisanya. Di sini NH3-nya jumlahnya adalah 100 dikali 0,1 molar, yaitu 10 milimol. Nah, kalau HCl 50 dikali 0,1 molar ya, jadi 5 milimol. Lalu di sini NH4-nya kita tidak tahu. Dan H2O-nya bisa diabaikan.
kita cari mana reaksi pembatas, dan di sini reaksi pembatasnya adalah HCl ya, karena dia yang akan habis. Jadi yang bereaksi di sini sejumlah 5 milimol semua. Dan air bisa diabaikan ya. Lalu kita kurangi di sini sisanya menjadi 5 milimol HCl yang habis, dan di sini garam bersisa sebanyak 5 milimol. Nah, yang pertama sudah selesai, lalu yang kedua kita ionisasikan garam. Garamnya adalah NH4Cl aqueous menjadi panas satu arah NH4 plus aqueous juga ditambahkan Cl min aqueous. Nah, di sini kan jumlahnya adalah 5 milimol ya dari perhitungan sebelumnya, karena di sini koefisiennya 1, di sini juga koefisiennya 1, jadi sama-sama nilainya adalah 5 milimol. Nah, oke, selesai. Kita sudah tahu berapa jumlah dari asam konjugasi. Yang ketiga, kita hidrolisis asam lemah. Hidrolisis asam lemah kita menambahkan NH3 aqueous ditambahkan dengan air H2O liquid menjadi panah reversibel bolak-balik menjadi NH4 plus aqueous ditambahkan dengan OH- aqueous. Nah, kita hitung lagi dengan cara stoikiometri. Nah, di sini NH3-nya kita pakai NH3 yang sudah bersisa. Menjadi di sini 5 milimol. H2O-nya bisa diabaikan. NH4-nya kita dapat dari nilai sebelumnya, kita hitung ya 5 milimol juga. Dan OH- kita nggak tahu, jadi bisa 0. Belum ada maksudnya OH-nya. Lalu yang bereaksi kita nggak tahu, baru di sini nilainya X semua ya. Dan di akhir di sini adalah 5 minus X, di sini ada 5 ditambah X, di sini adalah X. Nah, masuklah yang keempat, masuk ke konsep kesetimbangan. Kita bisa hitung nilai Ka-nya. Nilai Ka-nya dengan membagikan antara konsentrasi produk NH4 plus dikalikan dengan OH- dibagi dengan konsentrasi reaktan. Di sini ada NH3. Oke. Nilai Ka diketahui 1,76 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan EH4-nya adalah 5 plus X dikalikan OH-nya X dibagi dengan 5 minus X. Nah, ini X-nya bisa kita abaikan atau enggak, kita hitung dengan cara yang sebelumnya ya, yakni konsentrasi dari basa awal dibagi dengan nilai dari Kb. Nah, nilai basanya sini ada 5 milimol. Nah, kita jadikan dulu menjadi molar ya, dibagi menjadi dengan 100 ml jadi molar. Nah, itu dibagi dengan 1,76 kali 10 pangkat minus 5, dan ini nilainya udah lebih dari 400 sehingga X-nya bisa kita abaikan ya. X yang 2 di sini ya 5 minus X, 5 plus X bisa diabaikan nilainya, sehingga ini bisa dicoretkan. Nilai 5-nya dapatlah nilai X sama dengan 1,76 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, ini kan nilai H plus ya kan, jumlah dari H plus. Nah, untuk mencari nilai pH-nya tinggal kita ini OH- ya, sorry. Oh enggak, ini OH plus sebenarnya, ini OH plus OH-, sorry. OH plus, aduh sorry ya, saya jadi confused. Oke, ini adalah jumlah OH-, sehingga untuk cari pH kita cari dulu pOH-nya ya. Mencari pOH itu sama dengan mencari pH minus log OH-. Nah, di sini kan nilainya adalah minus logaritma dari 1,76 kali 10 pangkat minus 5 dikurang log 1,76. Nah, ini hasilnya adalah 4,75. Dihitung sendiri aja ya, pakai kalkulator gampang.
Nah, lalu untuk mencari nilai pH-nya, kita kurangi PKW dikurangi dengan nilai POH. PKW nilainya fix 14, POH nilainya 4,75. Ketika dikurangi, maka hasilnya adalah 9,25. Itulah ya, sudah dapatkan nilai pH-nya.